Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar tentang jenis pemilih dalam pemilu ya teman-teman. Jadi dalam pemilu itu kita ada 3 jenis pemilih, yaitu yang pertama itu ada pemilih DPT. Pemilih DPT itu pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Terus yang kedua ada pemilih DPTB atau daftar pemilih tambahan. Itu adalah pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPTB. Terus ada yang ketiga itu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB tapi memiliki KTP elektronik. Itu nanti namanya pemilih DPK atau daftar pemilih khusus. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama adalah pemilih DPT atau daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih tetap adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, ditetapkan oleh KPU kabupaten atau kota, dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. Nah, buat pemilih DPT itu bisa dicek secara online di Google ya teman-teman. Tulis aja cek dptonline.kpu.go.id. Nanti bakal masuk ke websitenya mereka. Terus kita tinggal tulis aja NIK-nya berapa. Nanti bakal terlihat kita tuh ada di TPS mana, alamat TPS-nya di mana, itu bakal terlihat semua kalau di DPT online. Terus yang ketiga, jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih DPT itu ada 5 surat suara, yaitu ada surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD kabupaten atau kota, dan surat suara DPRD provinsi. Nah, untuk pemilih DPT itu bisa mencoblos dari jam 7 sampai jam 1 siang. Terus yang kedua ada pemilih DPTB atau pemilih daftar pemilih tambahan. DPTB itu apa? DPTB adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun karena berbagai alasan tidak bisa mencoblos di TPS asal, sehingga pindah memilih ke TPS lain. Jadi ada beberapa alasan yang dibolehkan untuk pindah memilih teman-teman. Ada 9 alasan. Buat 9 alasan itu nanti teman-teman cari aja di Google banyak. Nanti kalau dibahas di sini videonya bakal terlalu lama. Terus yang kedua, surat suara yang diterima oleh pemilih DPTB bisa berbeda-beda tergantung pindah memilihnya, apakah masih ada di dalam dapil yang sama atau berbeda. Jadi kan tadi kalau DPT itu surat suaranya 5 ya teman-teman. Nah, kalau pemilih DPTB itu tergantung dia tuh pindahnya kemana. Misal, aku itu kan milihnya di Purbadana. Nah, berarti di Provinsi Jawa Tengah. Kalau aku kerjanya di Jakarta, berarti kan nanti udah di luar provinsi. Nah, kalau luar provinsi itu nanti beda dapil. Jadi nanti perolehan surat suaranya bakal beda sama kalau misal aku tetap milih di Purbadana aja gitu. Terus untuk pemilih DPTB bisa nyoblosnya jam 7 sampai jam 1 juga sama kayak pemilih DPT. Nah, ini penjelasan dapilnya teman-teman. Jadi kalau buat Desa Purbadana ya, untuk dapil DPR itu kita masuknya ke dapil Jawa Tengah 8. Jadi wilayahnya itu semua tempat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Jadi kalau misal kita cuma pindah memilih ke Kabupaten Cilacap, nanti tetap bakal dapat surat suara DPR.
Tapi kalau misal kita pindah ke Purbalingga, berarti nanti kita nggak dapat surat suara DPR karena dapilnya udah beda. Soalnya dapilnya kita itu Jawa Tengah 8 yang wilayahnya adalah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Yang kedua, ada dapil DPRD provinsi. Jadi untuk dapil DPRD provinsi, kita tuh ada di dapil Jawa Tengah 11. Nah, wilayah Jawa Tengah 11 untuk DPRD provinsi itu adalah wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Jadi misal kita pindahnya masih di kedua kabupaten ini, di wilayah kedua kabupaten ini, berarti nanti masih dapat surat suara DPRD provinsi. Tapi kalau udah selain Kabupaten Cilacap sama Banyumas, misal di Kabupaten Kebumen, berarti nanti nggak dapat surat suara DPRD provinsinya. Terus untuk dapil DPRD kabupaten. Nah, untuk DPRD kabupaten kita tuh masuknya ke dapil Banyumas 2. Nah, dapil Banyumas 2 itu wilayahnya ada Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, dan Kecamatan Baturaden. Nah, misal kita mau pindah memilih, tapi ke Kecamatan Baturaden, berarti ya nanti kita masih dapat suara DPRD kabupaten. Tapi kalau kita pindah milihnya misal ke Kecamatan Purwokerto, berarti ya nanti kita nggak dapat surat suara DPRD kabupaten. Ini penjelasan lebih rincinya kayak gini nih. Memilih DPTB, misal pindah memilihnya ke provinsi lain atau malah pindah ke negara lain, tapi dia masih WNI, itu pada saat pemilu dia bisa pindah memilih dan mendapatkan satu surat suara, yaitu suara presiden dan wakil presiden. Nah, kalau mau dapat surat suara DPR, berarti kalau dia pindah memilih ke kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang satu dapil tadi. Jadi nanti ini kalau misal pindahnya cuma ke Kabupaten Cilacap atau Kabupaten Banyumas wilayah yang lain, masih dapat surat suara presiden dan wakil presiden sama surat suara DPR. Terus ini buat surat suara DPD itu kalau pindah memilih di kabupaten atau kota lain yang masih dalam satu provinsi. Syaratnya dapat surat suara DPD itu dia pindah memilih, tapi masih ada di Jawa Tengah, berarti nanti dia tetap dapat surat suara DPD. Kalau dia pindah memilihnya ke provinsi lain, misal ke Yogyakarta, berarti nanti pas surat suara DPD-nya dia nggak dapat. Kalau tetap di Provinsi Jawa Tengah berarti dapat. Terus ini surat suara DPRD provinsi. Kalau pindah memilih ke kabupaten atau kota lain yang dalam satu provinsi dan masih satu dapil. Nah, kalau tadi kan dapil DPRD provinsi yang wilayahnya itu Kabupaten Banyumas sama Kabupaten Cilacap. Nah, kalau pindah memilihnya masih di wilayah itu, berarti ya masih dapat surat suara DPRD provinsi. Tapi kalau pindahnya di kabupaten lain selain dua kabupaten itu, berarti nggak dapat surat suara DPRD provinsi. Terus yang terakhir untuk surat suara DPRD kabupaten atau kota, itu pemilih DPTB bisa dapat surat suara ini kalau pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota, tapi dalam satu dapil. Nah, buat yang dapil DPRD kabupaten atau kota kan tadi ada 4 kecamatan, Sokaraja, Kembaran, Baturaden, sama Sumbang. Jadi kalau pindahnya di luar kecamatan itu nanti nggak bisa dapat surat suara DPRD kabupaten atau kota. Kalau masih di dalam kecamatan itu berarti masih dapat.
Jadi misal dikasih case ya, ada seseorang dari dia tuh alamatnya Jakarta, terus mau pindah memilih di Purbadana, berarti dapat berapa surat suara? Aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia dapat 1 surat suara. Soalnya Jakarta itu kan di luar provinsi Jawa Tengah ya. Jadi dia cuma dapat surat suara presiden dan wakil presiden. Misal lagi, ada orang dari Adipala Cilacap mau pindah memilih ke Purbadana. Berarti dia dapat berapa surat suara? Dapat 4. Soalnya kan Adipala Cilacap itu masuknya Kabupaten Cilacap. Nah, untuk dapil DPR, DPD, sama DPRD provinsi itu kan Kabupaten Banyumas, wilayah dapilnya itu emang bareng-bareng sama Kabupaten Cilacap. Berarti ya udah, dia dapat 4 surat suara. Kenapa nggak dapat surat suara DPRD kabupaten atau kota? Soalnya DPRD kabupaten atau kota kita itu dapilnya ada di Banyumas 2 dan cuma melingkupi 4 kecamatan, Sokaraja, Sumbang, Baturaden, sama Kembaran. Jadi kalau di luar dari kecamatan itu nggak dapat surat suara yang DPRD kabupaten atau kota. Karena dia dari Adipala Cilacap, makanya dia cuma dapat 4 surat suara karena dia nggak dapat yang DPRD kabupaten atau kota. Kalau masih kurang jelas, nanti kalian baca lagi, mencermati lagi. Kalau misal omongan aku kurang jelas, kalian mungkin bisa lihat-lihat di Google penjelasannya. Mungkin kalau baca sendiri bisa lebih paham daripada mendengarkan atau melihat video gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada pemilih daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus itu adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT, salah, di DPT namun memiliki KTP elektronik. Terus pemilih DPK ini hanya dapat memilih di TPS yang sesuai alamat domisilinya. Jadi kan di KTP tuh ada tulisannya ya teman-teman, alamatnya di mana. Misal si A alamat Desa Purbadana, terus dia tidak terdaftar di DPT, berarti dia termasuknya DPK dan hanya bisa mencoblos di TPS yang ada di Desa Purbadana. Mau di TPS manapun bisa, yang penting masih di Desa Purbadana. Misal di TPS 1 penuh, ya dia bisa ke TPS 2 atau TPS 3. Pokoknya terserah dia, yang penting milih salah satu dan masih sesuai aturan gitu, masih satu desa. Nah, jika ada pemilih yang mengaku DPK, kalau DPK kan nanti gak dapat undangan ya, undangan yang DPT atau DPTB. Nah, nanti dia kan pakainya itu KTP. Kalau dia ngomong saya adalah pemilih DPK, terus datang ke TPS, KPPS-nya harus cek dulu, dicek DPT online, beneran apa enggak dia tuh enggak terdaftar. Soalnya siapa tahu dia tuh terdaftar di DPT cuma di tempat lain kayak gitu, atau dia terdaftar di DPT tapi dianya nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Jadi KPPS harus ngecek dulu dia sebenarnya terdaftar di DPT atau enggak. Caranya cek di DPT online-nya di link cekdptonline.kpu.go.id. Ini tuh untuk meyakinkan kita apakah dia tuh benar-benar tidak terdaftar di DPT atau enggak.
Lah kalau pemilih DPK itu cuma bisa nyoblos jam 12 sampai jam 1. Jadi misal ada pemilih DPK yang datang jam 8 atau jam 10 atau jam 9, pokoknya sebelum jam 12 itu eh, jangan dibolehin milih dulu. Bilang aja, ini kan bapak atau ibu termasuk pemilih khusus. Jadi dari kita itu menyediakan waktunya jam 12 sampai jam 1. Untuk saat ini bapak belum bisa mencoblos di sini. Jadi nanti jam 12 sampai jam 1 bapak bisa datang lagi ke TPS, nanti akan kami layani. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai pemilih DPK nyoblos sebelum jam 12. Soalnya peraturannya kayak gitu pertama. Terus takutnya surat suaranya habis padahal pemilih DPT atau DPTB-nya masih banyak yang belum milih gitu. Terus untuk pemilih DPK itu mempunyai 5 surat suara. Jadi nanti kasih 5 surat suara. Ya, paling itu aja teman-teman yang kita bahas tentang jenis pemilih dalam pemilu. Kalau misal ada yang kurang paham atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau kurang paham bisa baca-baca lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.